Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di Sherena Sharing ala Nurul Aini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau sharing tentang inner child. Nah, ada yang tahu mungkin ya, atau mungkin ada yang pernah mendengar kata-kata inner child. Sebelum kita mulai, saya ingin memulai dengan cerita. Oke, waktu saya kuliah dulu, masih S1, saya punya teman seorang laki-laki. Dia ini tipe orang yang mudah berteman, orangnya humble, mudah bergaul, dan dari segi kemampuan akademik pun juga termasuk lumayan tuh. Tapi dia itu kalau berbicara di depan umum itu suka bergemeter. Jadi dia suka cemas dan tangannya itu sampai keringat dingin. Nah, saking takutnya berbicara di depan umum, misalnya kayak presentasi gitu ketika kuliah. Nah, ternyata setelah diselidiki, setelah bercerita panjang lebar, ternyata dulu dia pernah mengalami trauma. Jadi dulu waktu dia sekolah ada sebuah event di sekolahnya. Nah, dia diminta untuk bernyanyi. Ternyata waktu dia bernyanyi mungkin ada kesalahan. Nah, dia ditertawakan oleh orang yang menghadiri acara itu. Jadi dia tuh di panggung, terus dia tuh salah, tiba-tiba dia langsung ditertawakan. Nah, sampai sekarang dia tuh kadang merasa kayak malu, cemas, atau keringet dingin ketika dia berbicara di depan umum. Pengalaman yang baik tentunya juga akan memberikan pengaruh yang baik juga pada diri kita. Begitu juga dengan pengalaman-pengalaman yang negatif juga akan mempengaruhi diri kita. Misalnya trauma, kesedihan, ketakutan, kekecewaan, perasaan dan pikiran itu akan tersimpan di dalam diri kita dalam waktu yang cukup lama. Dan ketika ada trigger atau stimulus yang hampir sama dengan yang pernah kita alami dulu, dia akan muncul ke permukaan. Kita akan memunculkan perasaan-perasaan itu lagi tanpa kita sadari. Jika kita tidak mencoba untuk belajar menerima dan mencoba untuk berdamai dengannya, dia akan tetap muncul walaupun kita sudah dewasa nanti, bahkan ketika kita sudah punya anak nanti, kalau kita belum menyelesaikannya dengan diri kita sendiri. Dan banyak di antara kita ketika kita mengingat suatu kejadian di masa lalu, kita mengatakan aku ingin melupakannya saja. Tetapi melupakan saja tidak cukup, karena tanpa kita sadari, dengan kita berusaha melupakan, malah itu yang akan memunculkan perasaan dan pikiran-pikiran negatif itu. Jadi kita malah akan merasakan rasa sakit yang lebih mendalam. Karena apa? Kita berusaha untuk menekan, kita berusaha untuk melupakan, padahal dengan cara kita menekan, dengan kita berusaha memaksa diri kita untuk melupakan, jelas itu tidak sehat untuk diri kita. Karena kapan saja dia bisa muncul lagi. Cara yang pertama yaitu dengan menuliskan pengalaman baik maupun buruk yang pernah kita alami di masa lalu. Menulis merupakan salah satu terapi untuk self healing dengan diri kita sendiri. Dengan menulis, kita mencoba untuk mengingat kembali, merasakan kembali luka yang pernah kita alami dulu, dan kita akan belajar untuk menerima dan berdamai dengannya. Jadi, luangkan waktu untuk menuliskan, ya mungkin seperti diary. Ya mungkin di awal-awal menulis akan terkesan berantakan, tetapi ketika kita sudah bisa melewati proses itu, ada rasa bangga dengan diri kita sendiri. Ternyata kita bisa melewati kondisi di mana kita dituntut untuk harus bisa bertahan. Jadi ya, yuk luangkan waktu untuk menulis, karena menulis itu merupakan salah satu terapi yang sangat ampuh untuk penyembuhan diri maupun luka batin yang tersimpan rapi mungkin di alam bawah sadar kita. Cara yang kedua yaitu dengan meluangkan waktu untuk melakukan relaksasi Ho'oponopo pribadi. Nah, ini musik instrumen, jadi bisa kalian searching di YouTube
Nah, dan ini sangat-sangat membantu sekali karena musiknya sangat-sangat menenangkan. Nah, musiknya ini terdiri dari beberapa, nanti di liriknya itu ada beberapa seperti I'm sorry, maafkan aku. Kita belajar memaafkan diri kita karena mungkin selama ini kita berusaha untuk menekan atau menyimpan perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatif, tentunya tidak sehat untuk diri kita. Bahkan kita berusaha untuk melupakannya dan tidak berusaha menyembuhkannya. Jadi, kita harus minta maaf kepada diri kita yang waktu kita masih kecil dulu, atau inner child-nya kita. Please forgive me. Minta maaf sedalam-dalamnya kepada inner child-nya kita. Mungkin kita pernah ingin melupakannya, dan bahkan kita tidak memperdulikan cara pandangnya. Jadi di sini kita berusaha benar-benar minta maaf dengan setulus-tulusnya kepada diri kita yang dulu ketika kita masih kecil dulu. Karena waktu itu karena kita masih belum bisa berbuat apa-apa, jadi kita berusaha untuk minta maaf kepadanya atau inner child-nya kita. I love you. Katakan pada dirimu sendiri, kamu mencintai dirimu sendiri tanpa syarat apapun. Kamu mencintai kelebihan dan kekuranganmu. Kamu mencintai udara yang kamu hirup, kamu mencintai tubuhmu, kamu menerima dirimu apa adanya. Katakan pada dirimu sendiri, thank you. Ditunjukkan dengan rasa syukur karena telah berjuang sampai sejauh ini. Bersyukur juga atas kehidupan, cinta, perjalanan hidup yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan tentunya terima kasih karena kamu juga sudah bertahan sampai sejauh ini. Memang tidak mudah, tetapi kamu yakin kamu pasti bisa, dan lebih bersyukur lagi atas apa yang sudah kamu lewati di masa lalu. Jangan lupa juga untuk memvisualisasikan apa yang terjadi yang kamu rasakan di masa lalu. Jadi kita mencoba untuk benar-benar mengingatnya, benar-benar membayangkan bahwa kita kembali ke masa itu dan menyapa diri kita yang kecil dulu dengan meyakinkan bahwa sekarang ini kita sudah tumbuh menjadi sosok pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Cara yang ketiga yaitu berdamai dengan inner child. Jadi kita belajar untuk menerima dan mengikhlaskan semua yang terjadi di masa lalu. Caranya dengan memaafkan. Dan kita juga sadar bahwa kita hidup di masa sekarang, bukan di masa lalu. Jadi ketika kita mencoba untuk bertahan hidup di masa lalu, itu tidak akan mengubah apapun. Jadi untuk apa kita bertahan di masa lalu? Jadi kita harus benar-benar menyadari bahwa kita hidup di masa sekarang. Kita harus lebih baik lagi, kita harus membuat rencana-rencana lagi untuk hidup kita agar kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan benar-benar menyadari bahwa kita harus menerima dan memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Karena itu tidak akan bisa dikembalikan lagi, karena ya yang sekarang ini yang terjadi gitu. Jadi kita memang harus benar-benar menerima dan menyadarinya juga. Oke, cukup sekian untuk sharing video pada kesempatan ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa juga menonton video-video sebelumnya. Dan jangan lupa juga untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, cukup dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf karena ini juga sedang proses belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.